Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya mau melanjutkan informasi terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Sudan. Dalam hal ini adalah sebagai Ketua DPN, Kopri, dan Kepala BKN yang menyampaikan terkait dengan usulan perpanjangan usia pensiun ASN ya. Salah satunya adalah guru-guru ASN, di mana ada perpanjangan usia pensiun. Nah, tentu ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Muncul banyak komentar di situ, di dalam video saya tersebut ada pro dan kontranya, tetapi saya melihat dari sisi positifnya bahwa kita di Indonesia itu kan bisa dikatakan kurang akan lapangan pekerjaan ya. Jadi di sisi yang lain banyak yang berkomentar bahwa yang muda-muda itu juga perlu diberikan kesempatan. Tapi sebenarnya ini apa yang disampaikan oleh Prof. Sudan itu bukan tanpa alasan. Tentu beliau sudah melakukan riset dan lain sebagainya, sehingga mungkin merasa bahwa salah satunya ya alasannya itu adalah mungkin ada usia produktif ketika guru-guru atau ASN yang lain itu berada pada posisi di usia misalnya 65 atau 70 tahun. Dan itu kita tidak bisa memandang suatu hal itu hanya pada perspektif pada diri kita sendiri, tetapi bisa karena ada yang lain yang juga butuh meskipun 65 ataupun 70 tahun. Nah, jadi secara garis besar akan saya sampaikan di dalam video ini, di mana usulan perpanjangan usia pensiun bagi ASN itu termasuk guru itu diajukan oleh Kopri melalui ketuanya, dalam hal ini adalah Prof. Sudan, di mana usulan ini tidak terlepas dari pertimbangan kebutuhan organisasi, kemudian perkembangan usia harapan hidup masyarakat Indonesia, serta kondisi sosial ekonomi guru yang belum stabil ketika memasuki masa pensiun Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kemudian Prof. Sudan itu menyampaikan gagasannya ini dalam wawancara bersama CNN Indonesia dalam artikel yang dimuat di Tempo. Nah, usulan ini bertujuan untuk memperkuat ASN secara kelembagaan dan pribadi dengan memberikan kesempatan bagi ASN yang masih produktif untuk tetap berkarya, gitu. Nah, kemudian yang melatar belakangi ya, jadi ada diinisiasi oleh DPN Kopri melalui Prof. Sudan sendiri, dan yang terpenting itu ditujukan untuk memperkuat ASN secara kelembagaan dan individual, serta fokus pada guru sebagai profesi dengan jumlah terbesar ASN sebesar 42%. Nah, alasan utama adanya usulan perpanjangan usia pensiun itu, pertama itu adalah kesetaraan dengan sektor yang lain. Nah, jadi usia pensiun TNI itu telah diperpanjang dari 55 menjadi 63 tahun Bapak Ibu. Nah, itu tergantung pada pangkatnya ya. Kemudian kalau di sektor swasta, usia pensiun itu meningkat dari 58 menjadi 59 tahun. Kalau di kepolisian juga sedang dalam proses pengajuan perpanjangan usia pensiun. Nah, maka dari itu, ASN termasuk guru itu dinilai perlu mengikuti perkembangan ini agar tidak tertinggal secara struktural dan fungsional. Nah, berikutnya alasan yang kedua itu adalah dominasi guru dalam komposisi ASN, gitu ya. Jadi dari total 4,8 juta ASN, sekitar 42% itu adalah guru Bapak Ibu. Nah, guru itu dianggap sebagai profesi yang kurang beruntung dari sisi ekonomi karena gajinya kecil dan tuntutan pengabdian yang begitu tinggi, sehingga kalau Bapak Ibu dengan gaji yang kecil, dikhawatirkan pada masa usia pensiun itu belum mencukupi untuk kelangsungan hidup ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, banyak guru pensiun di usia 60 itu ketika anak-anak mereka itu masih kuliah, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi yang cukup besar. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi kan kalau misalnya di usia 60 itu kan katakanlah kalau ada kebutuhan yang lain, kemudian anak-anaknya masih kuliah, maka tentunya membutuhkan biaya untuk kuliah tersebut. Nah, makanya kalau mungkin masa usia pensiunan itu diperpanjang, itu ada kesempatan tuh untuk saving, untuk mengkuliahkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk yang alasan ketiga itu adalah peningkatan usia harapan hidup. Jadi usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu meningkat menjadi 73,5 tahun ya. Kemudian
ASN yang pensiun di usia 60 tahun pada umumnya masih dalam kondisi sehat dan produktif, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu potensi ini dinilai bisa dimanfaatkan lebih baik untuk kepentingan negara dan pembinaan generasi muda, ya. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dan manfaat usulan. Nah, produktivitas ASN itu tetap terjaga, ya. Nah, di mana ASN senior yang masih sehat itu dapat terus bekerja dan produktif melalui sistem evaluasi kinerja harian, bulanan ataupun tahunan. Kemudian sistem ini bertujuan memonitor serta memastikan bahwa ASN yang lanjut usia itu tetap memberikan kontribusi nyata. Nah, kemudian itu ada mentoring dan transfer ilmu, ya, di mana ASN senior itu dapat berperan sebagai mentor, memberikan transfer pengetahuan atau knowledge, ya, kebijaksanaan, kepemimpinan kepada ASN yang lebih muda. Nah, ini penting, kenapa demikian? Guna untuk membangun suksesi kepemimpinan dan kualitas ASN dalam jangka panjang. Berikutnya itu adalah skema usia pensiunan berdasarkan jabatan. Jadi ini skemanya ya Bapak Ibu ya. Nah, usulan ini tidak mensyaratkan usia pensiun menjadi 70 tahun untuk semua guru, melainkan disesuaikan dengan jenjang jabatan dan golongan ASN. Nah, misalnya kalau jabatan fungsional ahli utama dengan golongan ASN 4D sampai 4E, maka usia pensiun yang diusulkan itu sekitar 70 tahun. Kemudian kalau dengan ahli madya dengan golongan ASN 4A itu usia pensiunnya itu adalah 65 tahun. Ahli muda itu adalah golongan ASN 3C sampai 3D itu 62 tahun, dan ahli pertama 3A sampai 3B itu 60 tahun. Status quota ya gitu ya. Status quo. Nah, berarti kalau yang ahli utama kayak seperti kalau di dosen itu profesor ya, itu juga 70 tahun. Nah, catatannya adalah hanya sekitar 2% guru yang berhasil mencapai jabatan ahli utama atau golongan 4D sampai 4E yang akan memenuhi syarat untuk pensiun di usia 70 tahun Bapak Ibu. Nah, sementara itu guru-guru pada golongan yang lebih rendah itu akan tetap pensiun di usia yang lebih muda sesuai dengan skema yang di atas. Jadi ini skema-skema yang ditawarkan seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, berbicara tentang regulasi yang menjadi acuan ya. Regulasi yang menjadi acuan itu adalah penetapan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 yang mengatur tentang jenjang jabatan fungsional guru, sama Permenpan RB nomor 21 tahun 2024, yaitu tentang memperbarui pengaturan tersebut dan memberikan detail terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional terkini. Nah, jadi kalau penutupnya itu adalah usulan usia ini ya menjadi peluang strategis untuk memperkuat ASN melalui pemanfaatan maksimal tenaga ASN senior, kemudian peningkatan kesejahteraan guru, sistem karir yang adil dan produktif, serta menciptakan budaya mentoring yang berkelanjutan. Namun, implementasinya membutuhkan dukungan kebijakan regulasi teknis dan sistem monitoring yang kuat agar tujuan ideal dari perpanjangan usia pensiun benar-benar tercapai tanpa mengorbankan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Semacam itu Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para Bapak Ibu guru ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkomentar, tapi dengan adanya berita seperti ini itu bisa menjadi nilai plus tersendiri buat Bapak Ibu guru. Yang terpenting itu Bapak Ibu guru produktif ya, tetap bekerja demi untuk kelangsungan hidup masing-masing. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.